Keesokan paginya di kediaman rumah Jayanegara, terlihat Kalista yang baru membuka mata dari tidurnya. Aku harus bagaimana? Haruskah aku kabur dari rumah ini? Tapi bagaimana perasaan suamiku dan juga ibuku? Batin Kalista sambil bangun lalu duduk di tempat tidurnya. Setelah itu terlihat Kalista yang kaget melihat pakaiannya. Semalam dia tertidur masih menggunakan gaun pengantin. Tapi kenapa sekarang dia sudah menggunakan setelan baju tidur? Siapa yang melakukan ini? Jangan-jangan dia yang melakukannya. Batin Kalista mengira kalau yang mengganti pakaiannya adalah Alvarendra. Kalista mulai menyentuh tubuhnya sendiri, seakan sedang memeriksa sesuatu di tubuhnya. Tapi tubuhku baik-baik saja. Tidak ada yang aneh. Batin Kalista yang masih bingung. Ketika Kalista berjalan ingin mengambil minum di sebuah meja di depannya, dia melihat ada beberapa tangkai bunga mawar pink yang sudah dihias dengan sangat cantik. Sepertinya tadi malam tidak ada bunga di sini. Batin Kalista, lalu mengambil bunga mawar pink itu. Kalista mulai memperhatikan bunga mawar pink itu, lalu menciumnya dengan pelan. Cantik dan harum sekali bunga ini, ucap Kalista pelan. Kalista masih memegang bunga mawar pink itu, dan dia mulai melihat ada sejenis kartu ucapan di dalamnya. Untuk istriku tercinta. Dari suamimu. Isi tulisan dari kartu ucapan yang menempel pada tangkai bunga mawar pink itu. Dia romantis sekali. Andai saja kamu pria normal. Pasti aku sudah jatuh cinta padamu suamiku. Batin Kalista, lalu tersenyum melihat bunga itu. Setelah itu Kalista berjalan keluar kamarnya, sekedar ingin tahu kondisi Alvarendra sekarang. Kalista mulai membuka pintu kamar Alvarendra secara perlahan, karena masih takut dengan kejadian semalam. Loh, kemana dia? Batin Kalista, setelah melihat Alvarendra sudah tidak ada di tempat tidurnya. Kalista mulai menoleh ke kanan dan ke kiri mencari Alvarendra, dan tiba-tiba sudah berdiri Riko di belakang Kalista. Ada yang bisa saya bantu nyonya? Tanya Riko, kemudian Kalista kaget. Tidak, aku hanya mencari dia. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Kalista, sambil mengelus-elus dadanya karena kaget tadi. Maksud nyonya, Tuan Alvarendra? Tanya balik Riko. Iya. Apa dia baik-baik saja? Jawab Kalista. Tuan Alvarendra sudah membaik. Dan ini Tuan sedang berada di ruang gym, nyonya. Jawab Riko. Ruang gym, apa benar di rumah ini ada tempat untuk nge-gym? Tanya Kalista yang kaget kalau di rumah Alvarendra terdapat fasilitas olahraga seperti gym. Tentu nyonya. Tuan sendiri yang memintanya. Karena Tuan sangat suka olahraga. Jawab Riko. Boleh aku tahu tempatnya? Tanya Kalista yang ingin tahu. Tentu saja nyonya, kenapa tidak? Jawab Riko. Kemudian Riko mulai berjalan keluar kamar Alvarendra untuk mengantar Kalista melihat ruangan itu. Di kediaman rumah Alvarendra memang terdapat fasilitas gym yang ruangannya tidak jauh dari kamar Alvarendra. Setelah sampai di ruang gym itu, terlihat sebuah ruangan kaca yang di dalamnya terdapat cukup banyak peralatan olahraga yang biasanya ada di tempat-tempat gym pada umumnya. Saya permisi dulu nyonya. Ucap Riko pamit kepada Kalista. Baik, terima kasih Riko. Jawab Kalista. Setelah Riko pergi meninggalkannya, Kalista masuk ke ruangan itu dan memperhatikan Alvarendra yang sedang berolahraga dengan sebuah alat treadmill. Terlihat tubuh Alvarendra yang begitu bagus, dengan dada dan perut yang kotak-kotak seperti seorang atlet. Biasa orang menyebutnya dengan kata six-pack. Kalista mulai menelan ludah, dan terpesona melihat seorang pria berwajah tampan dengan tubuh yang sangat bagus. Itu suamiku. Itu adalah suamiku. Batin Kalista. Merasakan adanya kehadiran seseorang di ruangan itu, Alvarendra langsung menoleh ke arah Kalista. Gawat, dia melihatku. Bagaimana ini? Batin Kalista, lalu mundur satu langkah. Melihat ada istrinya di dalam ruangan itu, Alvarendra langsung menghentikan olahraganya, dan berjalan ke arah Kalista. Karena kejadian semalam, Kalista masih takut berada di dekat Alvarendra. Tolong jangan mendekat. Ucap Kalista yang memerintahkan suaminya agar tidak mendekatinya. Alvarendra yang hanya menggunakan celana pendek dan sepasang sepatu mulai menghentikan langkah kakinya. Kenapa aku harus berhenti? Tanya Alvarendra. Pokoknya kamu tidak boleh mendekatiku.
Ucap Kalista yang masih terlihat sedikit ketakutan. Alvarendra mulai melirik ke arah tangan Kalista yang sedang memegang sebuah bunga mawar pink di tangannya. "Kamu suka bunga itu?" tanya Alvarendra, dan hanya diangguki oleh Kalista. "Syukurlah," ucap Alvarendra sambil berjalan keluar ruangan itu meninggalkan Kalista. Baru saja Alvarendra membuka pintu ruangan itu, Kalista memanggilnya. "Tunggu," ucap Kalista. "Ada apa?" tanya Alvarendra, setelah menoleh ke arah Kalista. "Apa benar kamu yang menggantikan aku baju?" tanya Kalista sambil memegang dadanya sendiri. "Iya, apa kamu tidak suka dengan baju tidurnya? Jika kamu tidak suka, kita akan berangkat pergi baju yang kamu inginkan," jawab Alvarendra. "Tidak, aku menyukainya," jawab Kalista, kemudian Alvarendra pergi meninggalkannya. Melihat Alvarendra pergi meninggalkannya, tanpa sadar Kalista mulai mengikuti di belakangnya. "Kenapa tiba-tiba aku ingin tahu lebih banyak tentangnya? Sebenarnya dia itu gila atau tidak sih?" batin Kalista sambil berjalan pelan. Setelah Kalista keluar dari ruangan game itu dan mulai berjalan mengikuti Alvarendra, tidak sengaja Kalista menabrak Chaiden yang sedang berjalan berpapasan dengannya. "Kalau jalan pakai mata," bentak Chaiden. "Maaf, aku tidak sengaja," ucap Kalista. "Dasar wanita kampung," ucap Chaiden dalam hati. "Pergi sana. Dasar bodoh," ucap Chaiden mengusir Kalista dari hadapannya. "Iya, aku pergi," jawab Kalista lalu melangkah pergi. Baru beberapa langkah Kalista berjalan, tiba-tiba Chaiden memanggilnya. "Hai Kalista," panggil Chaiden. "Ada apa?" jawab Kalista, setelah menoleh ke arah Chaiden. "Bagaimana malam pertama dengan orang gila?" ucap Chaiden, yang menghina Kalista. "Apa maksudmu?" tanya Kalista yang belum mengerti pertanyaan Chaiden. Bukannya menjawab pertanyaan Kalista, Chaiden malah tertawa. "Hahaha, dasar wanita bodoh. Mau saja menikah dengan orang gila," ucap Chaiden lalu meninggalkan Kalista begitu saja. Sedangkan di belakang Kalista, terlihat Robert yang berjalan mendekati Kalista. Karena Robert memiliki firasat yang buruk dengan apa yang dia lihat barusan. "Nyonya Kalista," ucap Robert memanggil Kalista. "Kamu Robert?" "Aku pikir siapa? Membuatku kaget saja," jawab Kalista yang kaget ada Robert di belakangnya. "Maaf jika mengagetkan Nyonya Kalista. Kalau boleh saya tahu, ada hal penting apa yang Tuan Chaiden katakan kepada Nyonya Kalista barusan?" tanya Robert. "Dia itu siapa?" tanya Kalista. "Dia adalah Tuan Chaiden Jayanegara, kakak dari Tuan Alvarendra," jawab Robert. "Kakak?" ucap Kalista yang tidak percaya. Kenapa dia menyebut adiknya sendiri sebagai orang gila? Bukankah itu tidak pantas? Lanjut Kalista bertanya. "Saya tidak mengerti kenapa dia begitu membenci adiknya sendiri, Nyonya," jawab Robert yang belum ingin menceritakannya. "Oh ya Robert, bisakah kamu menceritakan tentang suamiku lebih lengkap lagi?" ucap Kalista. "Dengan senang hati Nyonya. Tapi, lebih baik aku ceritakan ini di kamar Nyonya saja," jawab Robert, lalu berjalan bersama Kalista ke kamarnya. Setelah masuk ke kamar, Kalista duduk di sebelah Robert untuk mendengar cerita lengkap tentang suaminya. "Jadi begini Nyonya. Seperti yang saya ceritakan semalam. Selain Tuan Alvarendra mengalami traumatik atas kejadian yang menimpanya dulu, yang menyebabkan kematian kekasihnya dulu, Alina. Tuan Alvarendra mengalami depresi berat karena selalu disalahkan oleh pihak orang tua Alina dan juga beberapa anggota keluarga Jayanegara, khususnya Tuan Chaiden. Sebelum kejadian itu, Tuan Alvarendra adalah seorang pria normal pada umumnya. Bahkan tidak sedikit rekan bisnis keluarga Jayanegara yang merayu saya supaya dapat memperkenalkan putri mereka dengan Tuan Alvarendra," ucap Robert. "Setelah dia mengalami depresi seperti ini, apakah dia pernah menyerang seseorang?" tanya Kalista. "Sering sekali Nyonya. Bahkan aku adalah salah satu korbannya. Tapi, itu dulu. Beberapa tahun ini Tuan Alvarendra sudah memperlihatkan perkembangan yang sangat luar biasa, dan tidak pernah melukai orang lagi. Kecuali kakaknya, Chaiden," jawab Robert. Kalista hanya menganggukkan kepala ketika mendengarkan cerita dari Robert. "Lalu, bagaimana Nyonya?" tanya Robert.
Bagaimana apanya? Tanya Kalista yang belum mengerti pertanyaan Robert. Bagaimana keputusan Nyonya? Apakah Nyonya tetap ingin keluar dari rumah ini dan meninggalkan Tuan Alvarendra? Tanya Robert. Terlihat Kalista yang diam. Seperti sedang berpikir keras. Baiklah. Aku akan coba tinggal di sini dan membiasakan diri menjadi istrinya. Lagi pula aku juga sudah disumpah menjadi istrinya. Jawab Kalista, lalu terlihat Robert tersenyum. Terima kasih Nyonya. Sekali lagi terima kasih atas keputusan yang Nyonya berikan. Ucap Robert berterima kasih. Baiklah. Aku akan coba menjadi istri yang tepat dan baik untuknya. Akan ada banyak orang yang bersedih jika aku meninggalkan suamiku dengan keadaan seperti ini, termasuk ibu dan ayahku. Ucap Kalista dalam hati dan coba menyemangati dirinya sendiri.